Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit ilmu. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan diawali bismillah, semoga kegiatan kita dalam menimba ilmu ini dapat memberikan manfaat bagi kita dan bagi masa depan kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang fikih thaharah dalam konteks bersuci dari hadas dan najis. Dalam materi ini, kita akan membahas beberapa poin di antaranya, pengertian dari thaharah, pengertian dari hadas dan najis, macam-macam hadas dan najis, cara mensucikan hadas dan najis. Yang pertama, pengertian dari thaharah. Thaharah itu sendiri dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari hadas dan najis dengan tata cara yang ditentukan dalam syariat Islam. Kemudian pengertian dari hadas. Hadas adalah segala sesuatu yang membatalkan wudu dan sholat. Hadas terdiri dari dua jenis, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar contohnya yaitu haid, nifas, keluar sperma, dan mimpi basah. Untuk hadas kecil contohnya buang air besar dan buang air kecil. Kemudian untuk cara mensucikan diri dari hadas kecil yaitu dengan membersihkannya dengan air, tisu, batu, atau benda-benda suci yang lainnya. Dan untuk cara membersihkan diri dari hadas besar yaitu bisa dengan mandi besar atau mandi wajib. Selanjutnya pengertian dari najis. Najis adalah segala sesuatu yang membatalkan sholat tetapi tidak membatalkan wudhu. Najis itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama najis muhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, yang ketiga najis muhalladoh. Najis muhafafah dinamakan dengan najis yang ringan. Yang termasuk najis ini ialah air kencing anak laki-laki yang berumur tidak lebih dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Air kencing anak perempuan tidak termasuk dalam najis muhafafah. Yang kedua, najis mutawasitoh. Najis ini dinamakan dengan najis yang sedang atau pertengahan antara berat dan ringan. Termasuk dalam najis mutawasitoh ialah air kencing, tinja, nanah, darah, kotoran hewan. Yang ketiga, najis muhalladoh atau najis berat. Najis ini contohnya terkena jilatan anjing atau babi. Kemudian cara mensucikan diri dari najis. Yang pertama najis muhafafah. Cara mensucikannya yaitu dengan memercikan air atau mengusapkan air terhadap benda yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasitoh. Cara mensucikannya yaitu dengan mengalirkan air hingga zat bau, warna, dan rasanya hilang. Yang ketiga, najis muhalladoh, yaitu dengan disucikan dengan membasuh air 7 kali dan 1 diantaranya dicampur dengan debu yang suci. Kemudian benda-benda yang tergolong dalam najis. Yang pertama bangkai.
Bangkai yang dimaksud ialah bangkai binatang yang mati tanpa disembelih atau disembelih tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum Islam. Adapun sejumlah bangkai yang tidak termasuk najis yaitu bangkai ikan dan belalang. Binatang kecil yang tidak berdarah seperti semut, tulang, dan bangkai seperti tanduk, bulu, rambut, kuku, dan kulit. Selanjutnya yaitu darah. Darah di sini ialah darah manusia atau darah binatang. Kemudian air kencing atau kotoran manusia dan hewan. Selanjutnya nanah. Cairan yang keluar dari kubul dan dubur, arak atau hamar, air liur anjing, daging babi. Air memiliki berbagai macam. Di antaranya di sini akan dijelaskan mengenai 4 macam dari jenis-jenis air. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air mutanajis. Dan yang keempat, air mustakmal. Air suci dan mensucikan itu diantaranya ada air hujan, air mata air laut, air sungai, air sumur, air es atau salju, dan air embun. Air ini bisa untuk mensucikan diri kita dari hadas dan najis. Yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan, yakni air yang halal diminum tetapi tidak sah jika untuk bersuci. Air ini sekalipun suci tetapi tidak dapat dipergunakan untuk menghilangkan hadas. Termasuk dalam kategori air ini adalah air suci yang bercampur benda-benda suci lain dan hilang nama airnya secara mutlak. Contoh air suci tetapi tidak mensucikan antara lain: yang pertama, air buah-buahan seperti air kelapa. Yang kedua, air yang dikeluarkan dari pepohonan yaitu pohon nira. Yang ketiga, air suci yang bercampur benda-benda suci lain seperti air teh, air kopi, air susu, dan lain-lain. Yang ketiga, air mutanajis. Air ini air yang terkena najis sehingga tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Air semacam ini tidak dapat dipergunakan untuk thaharah, baik untuk menghilangkan najis maupun hadas. Contoh air mutanajis ialah air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya karena terkena najis. Air yang belum berubah warna, bau, dan rasanya tetapi jumlah air sedikit atau kurang dari 2 kulah atau kurang lebih 216 liter. Air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kulah dan bekas pakai telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran atau najis yang dapat mengganggu kesehatan. Kesimpulan dari materi thaharah ini adalah ketika kita akan melaksanakan ibadah seperti sholat dan tawaf, senantiasa badan, pakaian, dan tempat kita sudah bersih dari hadas dan najis, sehingga dengan kebersihan tersebut menjadi salah satu kunci agar ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air merupakan bahan pokok untuk membersihkan diri, namun kita juga perlu memperhatikan air mana yang suci dan dapat digunakan untuk mensucikan. Demikian materi thaharah yang dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.